Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kali ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan dalam jaringan, dan mudah-mudahan pertemuan kita, walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, kita bisa bertemu dalam dunia maya, dan mudah-mudahan tetap ada manfaat yang bisa kita ambil. Baik, hari ini kita pertemuan kedua, ya, masih tentang balaghah pertama, ilmu ma'ani. Kalau pada pertemuan pertama kita telah berbicara tentang kalam khobar, ya. Intinya ada dua pengertian dari kalam khobar. Ma yahtamilu sidqa wal kidba lidatihi. Yang pertama, jadi sebuah kalimat yang mengandung unsur kebenaran dan kedustaan. Ia bisa dibenarkan, ia bisa didustakan. Kalau saya mengatakan saya menggunakan baju batik, maka kalimat saya ini benar, disebut dengan sidqul khobar. Kalau saya mengatakan saya menggunakan baju warna putih, maka ini kalam khobar, tapi ini kidbul khobar, kabar yang bohong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebuah kalimat yang realisasinya baru ada setelah ucapan itu disampaikan. Itu kalam maaf saya ulangi, kalau kalam khobar kemarin sesuatu lafadz yang realita sudah ada tanpa pengucapan. Jadi saya menggunakan baju batik. Apakah saya mengucapkan saya menggunakan baju batik ataukah tidak? Maka realitanya saya menggunakan baju batik. Tidak terpengaruh dengan lafadz ucapan saya itu. Dan itulah kalam khobar. Maka nanti kebalikannya dengan kalam insya. Maka yang pertama, kalam insya adalah mala yahtamilu sidqa wal kidba bidatihi. Sebuah kalimat yang tidak mengandung unsur kebenaran atau kedustaan. Artinya, dia tidak bisa dibenarkan, tidak bisa didustakan. Apa itu contohnya? Contoh kalimat pertanyaan. Siapa namamu? Masmuk ya akhi. Masmuk ya akhi. Tidak bisa, ini salah. Itu benar, tidak bisa. Karena ini sebuah pertanyaan. Nah, maka itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua adalah alladzi yastad'a matluban ghaira hasilin fi i'tiqadil mutakallim waqta talabi. Jadi sebuah kalimat yang berkonsekuensi pada tuntutan, di mana hasilnya baru akan tercapai ketika lafadz sudah diucapkan. Kemarin Ustaz sudah sampaikan contoh. Kali ini ada buku. Kalau saya mengatakan buku di sebelah kiri saya, maka ini namanya kalam khobar. Baik saya ucap atau tidak, buku memang sebelah kiri saya. Tapi kalau kalam insya, maka misalnya letakkan buku di tangan kanan saudara. Maka kemudian buku ini saya letakkan di tangan kanan saya. Perpindahan buku dari sebelah kiri ke sebelah kanan adalah terkait dengan ucapan saya. Setelah saya berucap, barulah realitanya ada. Seperti itulah kalam insya. Nah, para mahasiswa sekalian, kita agak cepat, karena itu mahasiswa nanti sudah kita berikan sekilas materi yang mungkin bisa jadi pedoman ya untuk nanti dipelajari di rumah. Berbicara tentang kalam insya, ya, kalam insya nanti dibagi menjadi dua. Ada insya tolabi, ada insya ghair tolabi. Ada yang berupa tuntutan, permintaan, ada yang tidak berupa permintaan. Nah, yang berupa permintaan atau disebut dengan insya tolabi, maka ada 5 hal. Ada amr, ada nahi, istifham, tamanni, dan nida. Saya ulangi. Amr, istifham, saya ulangi. Amr, nahi, istifham, tamanni, nida. 5 itulah yang menjadi bentuk kalam insya, yang jenisnya adalah insya
tolabi, berupa tuntutan. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah pernah menjelaskan. Kita sekarang berbicara tentang amr. Jadi amr itu termasuk salah satu bentuk kalam insya. Amr itu apa? Amr bisa terdiri dari 4. Nanti silakan para mahasiswa bisa dilihat di bukunya. Bisa terjadi dari 4 keadaan. Yang pertama, bisa saja dari fi'il amr. Kalau ada kata nasara yansuru unsur, maka unsur itu fi'il amr. Fataha yaftahu iftah, maka iftah itu fi'il amr. Kata yaktubu uktub, maka uktub itu fi'il amr. 1. Yang kedua, bisa berupa sighat fi'il amr yang diawali dengan lam amr. Fi'il mudhari yang diawali dengan lam amr, sehingga mudhari'nya nanti dimajzum karena ada lam amr. Yunfiku ditambah dengan lam menjadi liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Liyunfiq, maka berinfaklah, walaupun itu menggunakan lafadz fi'il mudhari. Hanya pola begini ini lebih halus. Liyunfiq biasanya terjemahnya hendaklah engkau berinfak. Tapi kalau kata anfiq, ya, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan apa yang Allah rezekikan kepadamu. Tapi kalau liyunfiq itu artinya hendaklah engkau menginfakkan. Ini lebih halus, tapi tetap ini bentuk amr. Atau yang ketiga bisa berupa masdar yang memiliki makna amr. Sa'yan fi sabilillah. Sa'yan fi sabilillah. Ini masdar mansub. Itu maksudnya adalah is'a fi sabilillah. Is'a dari kata sa'a, yas'a, is'a. Berupayalah di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah bentuk isim fi'il amr. Kita ketika akhir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita mengucapkan amin. Kata amin itu maksudnya kabulkan permohonanku. Ini jenis isim fi'il amr. Kenapa disebut isim fi'il amr? Karena dia disebut isim, dia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai isim. Disebut sebagai fi'il, tidak memenuhi syarat-syarat sebagai fi'il. Tetapi dia memiliki makna amr, maka dia disebut dengan isim fi'il amr. Kata amin maksudnya adalah kabulkan permohonanku. Kalau yang termasuk fi'ilnya fi'il amr adalah istajib. Istajaba, yastajibu, istijabatan wa mustajaban, fahuwa mustajib. Nanti kalau fi'il amrnya istajib, la tastajib. Istajib itu bentuk fi'il amr. Tapi kalau amin itu isim fi'il amr. Maknanya sama, kabulkan permohonan kami. Begitu juga nanti kalau ada kata yang lain. Orang Arab kalau memerintah orang untuk diam, maka dia tidak mengatakan uskut. Sakata yaskutu uskut. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Tapi kalau mau dibuat menjadi isim fi'il amr, menjadi sah. Sah itu maksudnya uskut, diamlah. Dan seterusnya. Inilah 4 bentuk dari amr. Nah, para mahasiswa sekalian, Ustadz tidak akan menyampaikan kesemuanya, tetapi paling tidak nanti ada kisi-kisi atau ada sampel-sampel. Jadi, kalau amr itu perintah, nahi larangan, istifham pertanyaan, tamanni itu pengharapan. Tamanni itu ba'idul husul, tapi kalau roja itu qaribul husul. Tamanni itu pengharapan yang seolah-olah jauh atau agak susah tercapai. Tapi kalau roja itu harapan yang mungkin atau sangat berpotensi untuk diijabah. Yang kelima adalah anida atau panggilan. Nah, kita bicara lagi masalah amr. Dalam definisinya nanti para mahasiswa bisa lihat dalam bukunya. Definisi amr adalah talabu khusulul fi'li minal mukhatab ala wajhil isti'ala. Amr itu adalah permintaan untuk melakukan sesuatu pada mukhatab, audiennya, secara hierarkikal, dari tingkat yang tinggi kepada yang rendah. Jadi kalau guru memerintah muridnya,
dosen memerintah mahasiswanya, kiai memerintah santrinya. Itulah hierarkikal dari yang atas kepada yang rendah. Orang tua memerintah anaknya. Karena tidak mungkin anak memerintah orang tua, siswa memerintah guru, mahasiswa memerintah dosen. Bukan. Nah, inilah definisi dari kata amr. Nah, tetapi nanti para mahasiswa sekalian, ternyata ada penyimpangan makna. Disinilah kemudian ilmu ma'ani itu penting. Ada penyimpangan makna. Lafadz amr yang sesungguhnya ia adalah sebuah permohonan keinginan tercapainya sesuatu secara hierarkikal dari strata yang atas kepada yang bawah. Tapi ternyata ada kalanya di dalam Al-Quran, ketika sesuatu itu dipakai dari strata bawah kepada yang atasnya. Kapan itu? Ketika kita meminta kepada Allah dengan fi'il amr. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, anugerahkan kepada kami. Hab itu kan dari kata haba, yahabu, kemudian hab, anugerahkan. Ini kan fi'il amr. Seolah-olah kita memerintah kepada Allah. Tapi ingat, disinilah balaghah berperan. Ini bukan bermakna amr, tapi maknanya menyimpang menjadi ad-du'a. Karena itu saya pernah membaca sebuah buku yang tidak perlu saya sebut pengarangnya. Buku itu di depannya ada karikatur, kemudian dia komentari. Wong doa kok, Tuhan kok disuruh-suruh. Sambil ada orang berdoa, ya Allah berikan begini-begini. Lalu komentarnya yang samping itu, wong Tuhan kok disuruh-suruh. Nah, ini kalau pembicaraan dalam karikatur itu serius, maka sesungguhnya pembicaraan itu menunjukkan ketidakfahaman seseorang akan pola doa. Jadi kalau permohonan kepada Tuhan, kepada Allah, walaupun itu bentuknya amr dari yang bawah kepada yang atas, ia tidak bermakna amr, tapi bermakna mengalami penyimpangan yang disebut dengan ad-doa. Doa. Para mahasiswa bisa melihat tadi di dalam buku Ustadz paling tidak ada 15 pola penyimpangan itu. Yang satu contoh lagi misalnya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kalau kamu berhutang piutang sampai jatuh tempo tertentu, faktubuhu, maka catatlah. Maka kata catatlah, uktub, faktubuhu, catatlah. Ini kan fi'il amr. Seolah-olah perintah. Pertanyaannya, apakah mencatat dalam sebuah hutang piutang itu wajib? Sehingga kalau tidak ada catatan kemudian hutang piutangnya menjadi tidak sah? Tentu tidak. Boleh saja orang kalau memang percaya hutang piutang, apalagi yang besarnya tidak seberapa, tidak perlu dicatat jika tidak mengapa. Nah, maka kata faktubuh itu tidak bermakna irsyad, tidak bermakna amr, tapi dia bermakna menyimpang menjadi makna irsyad. Artinya sebuah petunjuk. Kalau kamu hitang piutang sampai masa waktu tertentu, baiknya kamu catat. Nah, seperti itulah para mahasiswa, nanti ada 15 penyimpangan, nanti silakan mahasiswa bisa melihat sendiri. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah nahi. Sebagaimana tadi, kalau amr itu memerintah, amr itu permohonan untuk tercapainya sesuatu, tapi kalau nahi adalah talabul kaffi 'anil fi'li 'ala wajhil isti'la. Jadi sebuah tuntutan tercegahnya sebuah perilaku secara hierarkikal dari tingkat atas kepada yang bawah. Itu namanya nahi. Namanya nahi. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. La tufsidu. Jangan merusak, jangan berbuat kerusakan. Ini namanya nahi. Nahi. Ya, nahi. Nah, sekali lagi, tetapi lafadz nahi pun ia juga mengalami penyimpangan dari makna dasarnya. Tadi juga bisa bermakna doa, sebagaimana dalam amr, ya, maka begitu juga terjadi pada nahi. Kalau pada amr, Rabbana hablana, Rabbi auzi'ni, Rabbana atina, itu bentuk amr. Nah, sekarang kalau bentuk nahi juga sama. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau bebani kami. Jangan engkau hukum kami. La tu'akhidna itu fi'il nahi. Fi'il nahi. Tapi ia tidak bermakna
larangan, tetapi ia bermakna apa? Ad-doa. Kita tidak melarang Allah, tapi kita berdoa kepada Allah, sebuah permohonan. Dan begitu seterusnya. Ada berapa di sini? Ada paling tidak ada 11. Nah, salah satu kita ambil satu aja misalnya. Tidak setiap nahi ia bermakna nahi, tapi ia suatu saat bisa bermakna menakut-nakuti atau tahdid. Misalnya, la tuti amri. La tuti amri. Jangan, kamu tidak usah taat kepadaku. Kalau orang Jawa mengatakan, wis rasa menurut nang aku rapopo. Aku senajan aku ki bapakmu rasa menurut aku tak rapopo. Ini bukan larangan untuk taat, bukan. Ini namanya tahdid, untuk menakut-nakuti. Nah, para mahasiswa sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita ulas sekilas. Dulu pernah kita singgung ya, bahwa pola pembicaraan dalam komunikasi keseharian kita sesungguhnya sudah menggunakan pola semacam ini. Kita tuh biasa kok melakukan penyimpangan dari pola dasar. Ya, satu contoh, kalau ada adik kita ketika sore udah maghrib belum pulang, tahu-tahu udah maghrib itu baru pulang, kotor semua. Lalu kita mengatakan, dah nggak usah pulang aja sekalian, besok lagi nggak usah pulang sekalian. Ini kan larangan. Tetapi maksud dari ini tentu bukan larangan, sebab kalau adik kita tidak pulang, kita malah jadi bingung. Kan begitu. Ini malah perintah, segeralah pulang sebelum maghrib. Kalau kita melihat anak kita, adik kita naik ke atas pohon, bagi mahasiswa yang sudah jadi bapak ibu, jadi mak-mak ya, lihat anaknya naik ke atas pohon. Oh ya, kono seneng munggah sing luwih dhuwur kono. Naik yang lebih tinggi sana. Ini bukan perintah, tapi ini sebuah larangan. Seperti itulah. Jadi sebuah kalimat itu akan mengalami penyimpangan, dan di sini sesungguhnya balaghah itu berbicara bukan secara preferensi maknanya, tetapi apa sesungguhnya di balik makna itu. Maka bahasa balaghah harus difahami, harus diresapi. Nah, kemana sudah kita sampaikan, ada 3 bentuk kalimat. Kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, kalimat permintaan. Permintaan positif namanya amr, permintaan negatif namanya nahi. Persis sama seperti ini. Pernyataan ternyata tidak selalu bermakna pernyataan. Kalau nanti sudah pertemuannya luring, pertemuan tatap muka, lalu Ustadz mengatakan, saudara, hari ini Ustadz akan menggunakan LCD. Lalu ada salah satu mahasiswa, baik Ustadz, siap Ustadz. Kenapa? Saya kan hanya mengatakan, saya akan menggunakan LCD, karena LCD-nya masih mati. Maka salah seorang mahasiswa kemudian bangkit dan mengatakan, baik Ustadz, akan kami persiapkan. Maka ucapan saya akan menggunakan LCD, ini sama dengan, saudara, siapkan LCD karena saya akan menggunakannya. Seperti itu. Kalau saya berada di depan rumah makan, tahu-tahu ada mahasiswa, saya sudah siap bawa uang. Dosen uangnya kan banyak. Lalu saya tanya mahasiswa, sudah makan siang Mas? Nanti pasti mahasiswa itu tidak akan mengatakan belum atau sudah. Mahasiswa kita cerdas. Sudah makan Mas? Oh, enggak usah repot-repot Ustaz. Sudah Ustaz, enggak usah repot-repot. Kan enggak nyambung ini sesungguhnya antara pertanyaan dengan jawaban. Maksudnya kalau ditanya, sudah makan saudara? Jawabannya sudah atau belum. Tapi mahasiswa ini juga paham. Maksud dari pertanyaan, saudara sudah makan, apakah sudah makan? Ini maksudnya, kalau saudara belum makan, ayo makan sama-sama saya, mumpung saya bawa uang. Nah, maka mahasiswa akan menimpali, tidak usah Ustadz, terima kasih atas tawaran Ustadz. Tidak usah repot-repot. Seperti itulah bahasa. Dan itu jugalah sesungguhnya yang terjadi di kitab suci, di Al-Quran dan hadis. Kita memahami sesungguhnya apa yang berada di balik lafadz itu. Nah, yang menjadi problem seringkali, kalau kita dalam konteks komunikasi keseharian, itu biasa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah kitab suci, dalam ranahnya hadis, kenapa kita saklek sekali? Kenapa saklek sekali? Yang karenanya kemudian lafadz kita fahami apa adanya secara tekstual. Nah, disinilah bahwa ilmu balaghah sesungguhnya menghindarkan kita dari penyimpangan dalam pemaknaan Al-Quran.
Sesungguhnya akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satunya bisa diperkuat, diperkokoh dengan pemahaman kita tentang balaghah. Maka mahasiswa, fahamilah ilmu balaghah ini dengan sesungguhnya. Bukan sekedar karena saudara adalah mahasiswa, tapi karena saudara suatu saat akan jadi ustadz, akan jadi mubaligh, akan jadi penceramah, paling tidak jadi pemimpin di masyarakat, di RT-nya, pemimpin agama di masyarakatnya. Pemahaman tentang balaghah menjadikan kita lebih cerdas untuk mensikapi teks-teks kitab suci, hadis-hadis Nabi, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian kita masuk ke yang ketiga, istifham. Istifham adalah talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qabl wa dzalika bi atati min ihda adawatihi. Istifham adalah menginginkan tahu, sebuah permintaan keingintahuan tentang hal-hal yang ia belum ketahui dengan menggunakan perangkat-perangkat istifham. Jadi misalnya ailahun ma'allah, hamzah itu salah satu adat istifham. Apakah ada Tuhan selain Allah? Hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu cerita tentang kabar tentang hari kiamat? Wama adraka mal qari'ah, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah bentuk adat istifham. Silakan nanti bisa dibaca para mahasiswa. Yang ingin kita sampaikan adalah bahwa istifham, sekali lagi, ia tidak sekedar bermakna istifham. Ia bisa mengalami penyimpangan ke makna yang lain. Bisa menjadi amr, bisa menjadi nahi, bisa menjadi taswiyah, dan lain sebagainya. Saya ulas dalam bentuk contoh dalam bahasa Indonesia. Misalnya ada anak tidak mau taat pada orang tuanya. Dia malah taat kepada tetangganya. Lalu sang orang tua itu jengkel lalu mengatakan, sebenarnya siapa sih bapakmu itu? Siapa sih sebenarnya bapakmu? Ini bapakmu ini jenis apa toh? Nah, kalau bahasa Jawanya begitu. Ini kan pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan pertanyaan sesungguhnya. Ini sesungguhnya pernyataan. Pernyataan dengan menggunakan pertanyaan. Siapa sih bapakmu? Itu maksudnya, ketahuilah akulah bapakmu. Kepada akulah kamu harus taat, bukan kepada tetangga tadi. Nah, seperti itulah. Itu istifham yang menyimpang menjadi kalam khobar. Nah, bahkan ia bisa menyimpang menjadi amr. Ketika ayat yang berhubungan dengan masalah minum-minuman keras, ya. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Syaitan sesungguhnya ingin membuat kamu bermusuh-musuhan dalam minuman keras dan perjudian. Wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Dan kemudian memalingkan kamu dari zikir, ingat kepada Allah, dan dari salat. Lalu ditutup dengan fahal antum muntahun. Maka hal, apakah antum kalian muntahun, orang yang berhenti. Ini kan terjemah latarnya, apakah kamu mau berhenti? Ini sebuah lafaz pertanyaan, istifham, fahal antum muntahun. Tapi coba kalau kita pakai bahasa Indonesia begini, mau nggak sih kamu berhenti? Setan itu ingin membuat kamu jadi rusak, lupa Allah, lupa sholat. Mau nggak sih kamu berhenti? Nah, tentu kalau pola menjadi semacam itu, kita menjadi paham, ini bukan istifham, tapi ini adalah amr, perintah untuk berhenti. Berhentilah. Sudah tahu setan bikin perkara dalam hal minum-minuman keras, kok kamu masih begitu? Berhenti. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal itu kemudian istifham ia menyimpang menjadi makna amr. Bahkan ada namanya istifham ingkari. Ya. Mahasiswa mungkin sudah pernah dengar. Jadi istifham pertanyaan, tapi maknanya mengingkari. Aghairallahi tad'un. Apakah pada selain Allah engkau berdoa? Masa kamu mau doa pada selain Allah? Kamu mau doa pada selain Allah ya? Oh, tidak mungkin bisa. Itu namanya istifham ingkari. Dan seterusnya. Jadi
para mahasiswa tentu harus mengetahui hal-hal semacam ini. Sesungguhnya kita berbicara ini menarik, sehingga mahasiswa sesungguhnya bisa membuat tema penelitian dengan pola semacam ini. Jadi penyimpangan makna istifham di dalam surat Al-Baqarah, penyimpangan makna kalau mau cari 5-5-nya ya nggak apa-apa sih, tapi kan terlalu berat. Penyimpangan makna amr di dalam surat Yasin dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tamani. Tamani adalah talabus syai'il mahbub alladzi la yurja husuluhu. Jadi keinginan atas sesuatu yang dicintai, yang diinginkan, yang susah tercapainya. Menghendaki sesuatu yang diinginkan, yang tidak diharapkan tercapainya, susah tercapainya. Ini namanya apa tadi? Tamani. Ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu saya akan masuk ke neraka begini, ini kata orang kafir. Wa yaqulul kafiru, orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Kalau begini, orang-orang Jawa mengatakan jatuh, aku tak jadi lemah. Betapa kalau begini aku tak jadi tanah saja. Ini sebuah pengharapan yang tidak mungkin tercapai. Dan pola-pola begitu. Ya laitalana mithlama utiya Qarun, surat Qasas ayat 79. Ya. Duhai sekiranya aku bisa mendapatkan harta seperti hartanya Qarun. Tidak mungkin. Dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah nida. Jadi nida adalah panggilan. Nida artinya tolabul mutakalim iqbalal mukhatab alaihi. Jadi sebuah tuntutan dari mutakalim agar mukhatab itu menghadap kepadanya. Namanya nida. Bisa menggunakan hamzah, bisa menggunakan ayun, bisa menggunakan ya, bisa menggunakan macam-macam. Nah, itu namanya bentuk nida. Di sini nida memang agak tidak banyak terjadi penyimpangan. Tapi kenapa ini masuk dalam kalam insya? Artinya bahwa kalam insya bentuk nida, bentuk tamani ini memang tidak bisa didustakan, tidak bisa didustakan, tidak bisa dibenarkan. Maka ia masuk kategori kalam insya. Nah, sekali lagi para mahasiswa, insya yang jenis 5 tadi, amr, nahi, istifham, tamani, dan nida, ini namanya apa tadi? Insya tolabi, yang berupa tuntutan. Nanti para mahasiswa bisa melihat yang berikutnya, ya. Ada insya ghair tolabi, insya tapi ia bukan tuntutan. Insya tapi ia bukan tuntutan. Seperti misalnya bentuk ta'ajub. Bentuk ta'ajub. Ta'ajub itu kan kagum. Ma ajmalas sama. Indahnya langit itu. Indahnya langit itu. Ini insya. Sekali lagi insya tidak bisa disalahkan, tidak bisa dibenarkan. Kalau ini langit, oke. Coba sekarang lafaz ini kita katakan kepada seorang wanita. Ada laki-laki memuji wanita. Maaf, wanita itu mungkin tidak begitu cantik, tapi sang laki-laki itu senang. Lalu dia mengatakan, ma ajmala hadhihi nisa. Cantik banget sih wanita ini. Karena ini adalah bentuk insya, maka kita tidak bisa menyalahkan lafaz ini, karena ini sekali lagi bentuk insya tadi. Nanti juga termasuk ini ada beberapa bentuk akad. Nah, akad misalnya, akad itu adalah bentuk insya, tapi ia bukan tolab. Ia bentuk insya karena sesuatu tadi menjadi berkonsekuensi setelah lafaz. Sebelumnya haram, setelah ada akad menjadi halal. Angkahtuka wa zawajtuka bi Fatimah binta Imran bi mahri adawati salat halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Sah. Setelah itu kemudian yang statusnya awalnya haram menjadi halal. Inilah salah satu bentuk insya ghair tolabi. Nah, dan nanti para mahasiswa sekalian, kita akan berbicara banyak tentang ini, dan mudah-mudahan tema-tema kita akan bisa kita fahami, dan nanti tentu ada beberapa tugas. Sekali lagi dalam satu semester ini
ada 6 tugas yang harus disampaikan, yang harus dibuat oleh mahasiswa. Baik, mahasiswa sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Dan sekali lagi terima kasih kepada mahasiswa yang telah aktif. Untuk bisa, jangan lupa nanti membuat daftar absen dengan cara komentar yang ada di bawahnya, dan mudah-mudahan pertemuan kita walaupun dengan daring akan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Baik, terima kasih atas segala perhatian saudara, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi khairi khalqih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.